Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Sekarang kita akan membahas mengenai pembagian isti'arah bi'tibaril lafzil musta'ar. Berdasarkan al-lafzul musta'ar, lafaz yang dipinjamkan untuk menunjukkan musyabbah, untuk menunjukkan pada musyabbah. Sebelumnya kita sudah membahas pembagian isti'arah bi'tibaril lafzil mulain, berdasarkan lafaz yang sesuai dengan isti'arah. Apakah lafaz tersebut sesuai dengan musyabbah bihi atau sesuai dengan musyabbah. Faslun, satu fasal, taksimul isti'arati, pembagian isti'arah ila asliyatin, pada asliyah, wa tabi'iyatin, dan tabi'iyah. Jadi isti'arah berdasarkan al-lafdul musta'ar terbagi pada dua macam bagian, yaitu disebut dengan isti'arah asliyah, dan yang kedua disebut dengan isti'arah at-tabi'iyah. In kana al-lafzul musta'aru, apabila ada al-lafzul musta'aru, apa lafaz yang dipinjamkan, lil musyabbah, bagi musyabbah, lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pada musyabbah, ini disebut dengan al-lafzul musta'ar. Misalnya dalam contoh ra'aitu asadan fil hammam. Nah, asadan, lafaz asad ini disebut dengan al-lafzul musta'ar. Asad di sini menunjukkan pada musyabbah, yaitu rajulun syuja. Apabila lafzul musta'ar itu isma jinsin, adalah berupa isim jenis. Apa yang disebut dengan isim jenis di sini? Ismul jinsi, adapun isim jenis, huwa, adapun ismul jinsi, al-kulli, adalah kulli, as-sadiku, yang mencakup, ala kathirina, atas banyak individu, walau takwilan, meskipun ialah ditakwil. Jadi yang dinamakan dengan isim jenis adalah kulli, lafaz kulli yang memiliki banyak individu. Misalnya al-insan. Al-insan ini disebut dengan isim jenis dalam ilmu bayan. Kenapa disebut dengan isim jenis? Karena insan ini kulli yang memiliki banyak individu. Memiliki banyak individu, yaitu Zaid, Hasan, Malik, Hindun, dan seterusnya. Begitu juga dengan lafaz asad. Lafaz asad ini disebut dengan isim jenis karena lafaz asad memiliki banyak individu, yaitu misalkan asad singa, singa A, singa B, singa C, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan isim jenis. Adapun misalkan nama seseorang atau nama tempat, misalnya ya, misalnya adalah Zaid yang menunjuk pada nama seseorang. Maka Zaid ini tidak disebut dengan isim jenis. Kenapa? Karena Zaid itu hanya memiliki satu individu, tidak lebih, tidak banyak. Karena itu nama Zaid tidak bisa dikatakan sebagai isim jenis. Kecuali nanti ditakwil ini. Walau takwilan. Nah, kecuali nama yang menunjuk pada satu individu itu ditakwil sehingga seakan-akan nanti memiliki banyak individu. Maka dengan takwil tersebut, maka nanti nama seseorang itu bisa ya, bisa dikategorikan sebagai isim jenis yang nanti bisa digunakan untuk dijadikan lafzul musta'ar. Walau takwilan. Ini
Apa maksud dari takwilan ini? Nanti ini akan diperjelas oleh musannif. Fayadkhulu maka masuk al-alamu apa nama al-masyhuru yang masyhur biwasfin dengan satu sifat kahatimin seperti lafat hatim al-masyhuri yang masyhur kahatimin seperti nama hatim al-masyhuri yang masyhur biwasfil judi dengan sifat kedermawanan. Hatim ini kan pada dasarnya adalah menunjuk pada satu individu yang bernama Hatim. Cuman Hatim ini terkenal dengan satu sifat, yaitu sifat kedermawanannya. Terkenal dengan sifat kedermawanannya. Fa'innahu maka sesungguhnya Hatim yu'awwaluh ditakwil apa Hatim biwasitotishtiharihi dengan perantara masyhurnya Hatim bil judi dengan kedermawanan bi annahu bahwa sesungguhnya Hatim maudhu'un ialah diletakkan lil jawadi bagi orang-orang yang dermawan. Hatim pada dasarnya menunjuk pada satu individu yang bernama Hatim. Cuman karena Hatim ini memiliki sifat yang masyhur, yaitu sifat yang dermawan, maka Hatim ini ditakwil ya. Maksudnya ditakwil, maka Hatim ini juga digunakan untuk menunjuk pada semua orang yang memiliki sifat yang sama, yaitu yang memiliki sifat kedermawanan. Sehingga seluruh orang yang memiliki sifat yang sama dengan Hatim disebut dengan Hatim juga. Nah, ini namanya ditakwil ya, ditakwil. Sehingga setelah ditakwil Hatim ini menunjuk pada nama yang bernama Hatim itu sendiri dan menunjuk pada seluruh orang yang memiliki sifat kedermawanan. Nah, ini kalau yang seperti ini maka nanti bisa disebut dengan ismu jinsin sehingga bisa digunakan al-lafdu al-musta'ar. Sawaun sama saja karena ada Hatim, huwa adapun Hatim ar-rajula al-ma'rufah ialah laki-laki yang ma'ruf yang diketahui yaitu orang yang bernama Hatim itu sendiri au ghairahu atau lainnya ar-rajulul ma'ruf. Sehingga Hatim ini ya menunjuk pada nama orang, pada orang yang bernama Hatim itu sendiri dan menunjuk kepada seluruh orang yang memiliki sifat kedermawanan. Misalnya ya, satu contoh ini yang sekarang ini banyak disebut oleh orang yaitu terkait orang yang bernama Sambo. Sambo ini pada dasarnya menunjuk pada satu orang yang bernama Sambo. Cuman karena Sambo ini memiliki sifat yang masyhur, yaitu misalnya sifatnya adalah garang, maka kemudian nama Sambo ini digunakan untuk menunjuk pada setiap orang yang memiliki sifat yang garang. Meskipun itu bukan individu dari Sambo, individu yang bernama Sambo. Misalnya ada orang si A, namanya Muhammad misalnya, atau namanya Ibrahim, atau siapalah. Namun karena Ibrahim ini memiliki sifat garang, maka kemudian disebutlah Ibrahim ini sebagai Sambo. Nah, ini yang disebut dengan takwilan. Disebut dengan takwilan. Lakin akan tetapi itlaquhu diucapkannya Hatim alal ma'hudi atas nama yang sudah diketahui atau individu yang diketahui yang bernama Hatim itu sendiri yakunu ada apa itlaquhu alal ma'hud hakikatan adalah hakikat wa ala ghairihi dan atas lainnya al ma'hud yakunu ada apa itlaquhu majazan ialah majaz. Setelah ditakwil, Hatim ini kan menunjuk pada individu yang bernama Hatim itu sendiri dan menunjuk
pada setiap orang yang memiliki sifat kedermawanan. Nah, apabila hatim ini digunakan pada individu yang memang memiliki nama hatim, maka itu disebut dengan hakikoh. Cuman apabila hatim ini digunakan untuk menunjuk pada setiap orang yang memiliki sifat kedermawanan, maka itu disebut majaz. Kama anna asadan, sebagaimana sesungguhnya apa lafad asad, yatanawalu ialah mencakup apa asad al hayawana pada hayawan, al hayawan al muftaris, warrajul syuja'a dan ar-rajul syuja'. Lakinil awwalu, akan tetapi, karena ini mentakdir karena, lakinil awwalu akan tetapi, al awwalu apa yang pertama, yaitu asad yang menunjuk pada hayawan, hakikotan adalah hakikat, wasani dan yang kedua majazan adalah majaz. Nah, lakinil awwalu akan tetapi, al awwalu yang adapun yang pertama, yaitu asad yang menunjuk pada hewan, hakikotun adalah hakikat, wasani dan adapun yang kedua majazun ialah majaz. Sebagaimana lafaz asad ini menunjuk pertama pada hayawan al-muftaris dan menunjuk pada rajulun syuja. Akan tetapi asad yang menunjuk pada hayawan al-muftaris ini disebut hakikat, sementara asad yang menunjuk pada rajulun syuja disebut dengan majaz. Ini sama dengan hatim. Hatim yang menunjuk pada individu yang memang bernama hatim itu disebut dengan hakikat, dan hatim yang menunjuk pada setiap orang yang memiliki sifat kedermawanan itu disebut dengan majaz. Fatajri maka berlaku fihi di dalam alam al-mustahar biwasfin, yaitu kembali ke ini al-alam al-mashhuru biwasfin. Fatajri maka berlaku fihi di dalam al-alamul masyhur biwasfin al-isti'aratu apa isti'arah hina id ay hina id uwila ketika ditakwil, hina id ay hina uwila ketika ditakwil. Sehingga meskipun hatim ini adalah nama orang yang memiliki satu individu, namun karena sudah ditakwil, yaitu juga digunakan untuk semua orang yang memiliki sifat kedermawanan, maka boleh ya itu dijadikan isti'arah, dijadikan al-lafdu al-musta'ar. Contohnya, nahu ra'aitul yauma hatiman. Ra'aitu melihat aku al-yauma hari ini hatiman akan hatim. Ai rajulan jawadan. Hatim ini maksudnya bukan individu yang bernama hatim, tapi individu lain yang memiliki sifat yang sama dengan hatim, yaitu orang yang dermawan. Ai rajulan jawadan, laki-laki jawadan yang dermawan. Syubbiha, diserupakan hadzal rajulu apa laki-laki ini, laki-laki yang dermawan ini, bihatimin dengan hatim. Waddu'iyah dan kemudian diklaim annahu apa sesungguhnya hadzal rajul fardun adalah satu individu min afrodihi dari individu-individu hatim. Kemudian setelah ditashbih ya, setelah diserupakan laki-laki ini dengan hatim bijami'il judi karena sama-sama memiliki sifat kedermawanan. Kemudian yang kedua diklaim bahwasanya hadzal rajul ini, orang laki-laki yang memiliki sifat kedermawan ini adalah individu dari individu-individu hatim. Kama sebagaimana fiddi'ai di dalam klaim annar rajula syuja'a bahwa sesungguhnya laki-laki yang pemberani min afrodil hayawanil muftaris ialah sebagian dari individu-individu al-hayawan al-muftaris. Fastu'airoh maka kemudian dipinjamkan lafdu hatim apa lafad hatim lihadar rajuli bagi laki-laki ini isti'aratan dengan isti'arah tasrihiyatan tasrihiyah asliyatan asliyah. Ya. Ini jadi ini proses bagaimana hatim ini dijadikan isti'arah.
Pertama, ya, syubbiha ar-rajul al-jawad bihatim bijami'il jud. Pertama yaitu laki-laki yang memiliki sifat kedermawanan diserupakan dengan Hatim karena sama-sama memiliki, ya, karena sama-sama memiliki sifat kedermawanan. Kemudian yang kedua, diklaim bahwasanya laki-laki itu adalah fardun min afrodihi, satu individu dari individu-individu Hatim. Kemudian lafadz hatim digunakan untuk menunjuk pada laki-laki yang memiliki sifat kedermawanan ini. Isti'aratan tasrihiyatan, dengan isti'arah tasrihiyah. Kenapa disebut dengan tasrihiyah? Karena hatim ini adalah musyabbah bihi. Apabila musyabbah bihinya yang disebutkan, maka sebagaimana sudah dijelaskan di awal, maka isti'arah tersebut disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Kemudian asliyah. Kenapa disebut dengan asliyah? Karena ini termasuk isim jenis yang sudah ditakwil, Ini kalau mau lengkap ditambah dengan mutlakotan. Nah, ini isti'aratan, tasrihiyatan, asliyatan, mutlakotan. Kenapa disebut dengan mutlakoh? Karena di kalimat ra'aitul yauma hatiman tidak ada lafadz mulaim atau lafadz yang sesuai baik untuk musyabbah bihi maupun untuk musyabbah. Selanjutnya, walamma kana al-ismul jinsi, dan karena ada apa isim jenis, yashmalul mustaqoh, mencakup apa ismul jinsi al mustaqoh pada isim mustaq. Lafaz kata-kata ismul jinsi ini kan bukan hanya mencakup pada isim jamid, tapi juga mencakup pada isim mustaq. Ma'annal isti'arata, padahal sesungguhnya isti'arah fihi di dalam al mustaq tabaiyah adalah tabaiyah. Isti'arah yang terjadi di dalam isim mustaq itu bukan disebut dengan isti'arah asliyah, tapi disebut dengan isti'arah tabaiyah sebagaimana nanti akan dijelaskan, ya. Fassarahu, maka menafsirkan siapa musannif hu terhadap ismul jinsi biqaidihi, dengan kaitnya musannif. Faqala, maka berkata musannif, ai isman ghairu mustaqin. Yang disebut dengan isim ini tafsirannya dari musannif. Isman, isim, ghairu mustaqin, selain isim mustaq. Ka'annahu seakan-akan, musannif qala, ialah berkata musannif. Al-muradu, yang dimaksudkan bismil jinsih dengan isim jenis, ghairul mustaqi, adalah selain isim mustaq. Yang dimaksud dengan isim jenis itu adalah selain isim mustaq, yaitu isim jamid, ya. Amma ismul jinsil mustaq, adapun isim jenis al mustaq yang mustaq, fala takunu, maka tidak ada fihi di dalam isim jenis al mustaq, fala takun, maka tidak ada fihi di dalam ismul jinsil mustaq al isti'aratu, apa isti'arah asliyatan, adalah asliyah, melainkan isti'arah di dalam ismul jinsil mustaq ini disebut dengan isti'arah tabaiyah. Walau qala, andaikan berkata siapa musannif, ingkanal musta'aru lahu isma jinsin ghaira mustaqin kana akhsaru wa awdaha, kana akhsara wa awdaha. Andaikan berkata siapa musannif terhadap lafaz ingkanal musta'aru lahu, apabila ada al musta'aru lahu, apa musta'ar lahu, musta'ar lahu isma jinsin, adalah isim jenis, ghaira mustaqin, yang tidak mustaq, isim jenis yang tidak mustaq, selain isim jenis yang mustaq, maksudnya bukan isim mustaq. Karena maka ada apa qaul, akhsara, ialah lebih ringkas, wa awdaha, dan lebih jelas. Andaikan
musannif di sini yaitu Syekh Dardir menafsirkan isma jinis ini dengan isma jinsin ghairu mustaqin, cukup mengatakan ghairu mustaqin, maka itu akan lebih ringkas dan lebih jelas. Wa ka'annahu, dan seakan-akan musannif qasada, bermaksud siapa musannif bitafsiri, dengan tafsir isman ghairu mustaqin ini, taqyida ibaratit talkhisi, akan membatasi, bermaksud untuk membatasi ibarat kitab At-Talkhis. Kitab At-Talkhis ini yaitu kitab Talkhisul Miftah karya Al-Khatib Al-Qazwini. Kenapa musonif seakan-akan tidak bermaksud membatasi ibarat kitab Talkhis? Li'annahu, karena sesungguhnya sahibut Talkhis yaitu Imam Al-Qazwini, at-talaqoh ialah memutlakkan siapa sahibut Talkhis ismal jinsi terhadap isim jenis, ismal jinsi terhadap isim jenis. Di dalam kitab At-Talkhis yaitu Talkhisul Miftah, Imam Al-Qazwini mengatakan bahwasanya isti'arah asliyah itu adalah ismul jins, itu saja ya. Mengatakan hanya ismul jinsi. Nah, cukup sampai mengatakan di situ saja tanpa ada poin lain. Nah, musannif di sini dengan mengatakan isma jinsin ay isman ghair mustaq, ini seakan-akan ya. Ini seakan-akan membatasi ibarat kitab At-Talkhis yang hanya mengatakan ismul jinsi saja. Wa alaihi, ini kurang wawunya. Wa alaihi dan atas dasar qasdu, wa alaihi dan atas dasar qasdu, falau qala, maka andaikan berkata siapa musannif fit tafsiri di dalam tafsir, ay ghairu mustaqin, mengatakan ghairu mustaqin tanpa ada isman, kata-kata isman, bihadfi isman, dengan membuang lafat isman, karena maka ada apa tafsir, abiyana adalah lebih jelas, abiyana ialah lebih jelas, walaisa tafsiron, ini ada keliruan ini, walaisa dan tidak ada apa tafsir ya, tafsir isman ghairu mustaqin di atas, tafsiron ialah tafsir li haqiqati ismil jinsi terhadap hakikat isim jenis. Nah, perkataan musonif yang mengatakan isman ghairu mustaqim ini bukan tafsir terhadap hakikat isim jenis ya. Wa illa ay wa illa ay wa illa ay wa in kana tafsiron li haqiqati ismil jinsi la syamila, maka mencakup apa tafsir alamat syakhsi pada alamat syakhsi yaitu nama seseorang, wala qaila dan tidak ada siapa orang yang mengatakan bi annahu bahwa sesungguhnya alamu syakhs nama seseorang, ismu jinsin adalah isim jenis, wala tajri dan tidak berlaku al isti'aratu apa isti'arah fihi di dalam alamu syakhs, illa bitakwili kecuali dengan takwil. Jadi perkataan uh, musonif di sini yaitu Syekh Dardir yang menafsirkan isim jenis itu dengan isman ghairu mustaqin itu bukan tafsir terhadap hakikat ismul jinsi. Karena andaikan itu menjadi tafsir terhadap hakikat ismul jinsi, maka kata-kata isman ghairu mustaq itu nanti juga mencakup pada alamus syakhs, nama seseorang. Sementara nama seseorang ini bukan isim jenis dan tidak ada isti'arah di dalam alami syakhs yaitu nama seseorang kecuali ditakwil. Nah, kecuali ditakwil sebagaimana nama Hatim di atas. Wahadat tafsiru, dan adapun tafsir ini, asluhu ialah adapun tafsir ini, hadat tafsir, asluhu ialah adapun hadat tafsir, asal hadat tafsir, lis Samarqandi ialah bagi Imam Samarqandi, milik Imam As-Samarqandi. Tafsir isman ghairu mustaqim ini pada dasarnya adalah tafsir
Imam As-Samarqandi di dalam kitabnya Ar-Risalah As-Samarqandiyah. Kal asadi seperti asad. Kal asadi seperti asad. Idastu'airoh jika dipinjamkan apa asad lirrajuli syuja'i bagi laki-laki yang pemberani fi nahwi di dalam contoh ra'aitu melihat aku asadan akan asad yaitu rajulun syuja yarmi melempar siapa asad ini. Asad ini adalah isim jenis ya yang digunakan untuk menunjuk pada rajulun syuja. Dan asad ini boleh dijadikan isti'arah karena asad ini berupa isim jenis yang memiliki banyak individu. Wal qatli dan lafaz al-qatli. Al-qatli ini masdar ya. Masdar. Idza stu'ira apabila dipinjamkan apa al-qatl liddarbi syadidi bagi pukulan asyadidi yang sangat ya. Pukulan yang sangat ya atau pukulan yang berat. Ini al-qatl itu makna aslinya adalah pembunuhan. Cuman ketika al-qatl dijadikan isti'arah untuk menunjuk pada ad-darbus syadid, itu al-qatl ini maka ini disebut dengan al-lafdzul musta'ar. Al-qatl ini bisa dijadikan isti'arah karena ini termasuk isim jenis yang memiliki banyak individu. Fi nahwi di dalam contoh syahadtu qatla Zaidin. Syahadtu menyaksikan aku qatla Zaidin terhadap pemukulan keras Zaid. Terhadap pemukulan keras Zaid. Jadi qatl ini yang awalnya memiliki makna pembunuhan, cuman karena sudah dijadikan isti'arah untuk menunjuk pada ad-darbu syadid, maka ini tidak dimaknai sebagai makna hakikinya, tapi dimaknai pada ad-darbu syadid untuk menunjukkan ad-darbu syadid. Nah, qatl ini disebut dengan al-lafzul musta'ar dan ini bisa dijadikan isti'arah karena ini berupa isim jenis ya, isim jenis. Al-awwaluh adapun yang pertama ismu ainin disebut ismu ain yaitu asad ini disebut dengan ismu ain. Kenapa disebut dengan ismu ain? Karena ada individunya di alam nyata. Bisa kelihatan individunya. Bendanya kelihatan. Misalnya al-insan. Al-insan ini disebut dengan isim ain. Kenapa? Karena individu dari insan ini bisa kelihatan. Ya, ada di alam nyata. Wasani dan adapun yang kedua, ismu ainin adalah ismu maknan adalah isim makna ya. Yang kedua yaitu al-qatl disebut dengan isim makna. Kenapa? Karena al-qatl ini tidak memiliki individu di alam nyata ya. Tidak memiliki individu di alam nyata. Kita mengetahui ya al-qatl ini pembunuhan atau pemukulan yang keras ini dengan bekasnya ya atau korbannya. Nah, ini al-qatl disebut dengan ismu makna, sementara asad karena memiliki individu yang bisa kelihatan nampak di alam nyata disebut dengan ismu ain. Fal isti'aratu asliyatun. Ini kelanjutan dari atas ya. Jawab dari ingkana lafzul musta'aru isma jinsin kal asadi wal qatli fal isti'aratu asliyatun. Maka adapun isti'arah asliyatun adalah asliyah. Apabila al-lafzul musta'ar berupa isim jenis, maka isti'arahnya disebut dengan isti'arah asliyah. Tusamma dinamakan apa isti'arah bidzalika dengan asliyah tersebut li'annaha karena sesungguhnya isti'arah asliyah laisat tidak ada apa isti'arah asliyah tabi'atan ialah mengikuti di syai'in bagi sesuatu bal qaimatun ya li'annaha karena sesungguhnya isti'arah asliyah
laisat ialah tidak ada apa isti'arah asliyah, tabi'atan ialah mengikuti li syai'in bagi sesuatu, bal qaimatan melainkan berdiri sendiri, binafsiha dengan dirinya isti'arah asliyah, binafsiha dengan binafsiha dengan dirinya isti'arah asliyah. Kenapa isti'arah yang berupa isim jenis ini disebut dengan asliyah? Karena isti'arah di dalam isim jenis itu isti'arah di dalam isim jenis itu berdiri sendiri, tidak mengikuti ya terhadap isti'arah yang lain. Ini berbeda nanti dengan isti'arah tabi'iyah. Di dalam isti'arah tabi'iyah nanti isti'arahnya ya bersandar pada isti'arah yang lain. Nah, ini karena itu nanti tabi'iyah disebut dengan tabi'iyah atau far'iyah ya, cabang, sementara di sini disebut dengan asliyah karena isti'arah yang berupa isim jenis berdiri sendiri, tidak mengikuti pada isti'arah yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.